Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami, Portal Berbagi Ilmu. Kita akan belajar melakukan pengukuran tekanan freon pada sistem AC, baik pada tekanan rendah ataupun tekanan tinggi, baik ketika mesin mati ataupun mesin menyala. Nah, kita akan menjawab pertanyaan itu. Berapa tekanan freon ketika mesin mati dan berapa tekanan freon ketika mesin nyala? Sudah ketemu kan soalnya? Nah, sekarang kita lakukan di trainer AC. Sebelum kita lakukan pengecekan, kita lakukan pengecekan dahulu fungsi dari sistem AC di trainer AC ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian hidupkan mesinnya, hidupkan sistem AC-nya, kemudian cek seluruh fungsinya, baik dari kipas kondensor, magnetic cloth, sampai lampu indikator dan juga blowernya. Semuanya harus berfungsi dengan normal. Kalau itu tidak berfungsi dengan normal, maka kalian stop bekerja. Laporkan kepada pengujinya bahwa ada yang tidak beres dengan mesin kalian. Gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan dulu. Salah satu sebagai peraga, silakan. Siapa? Salah satu yang menyalakan ya. Yang pertama nyalakan dulu kunci kontaknya. Kunci kontak. Kemudian nyalakan mesin mobilnya. Seolah-olah mesin mobilnya motornya itu ya. Silakan. Kita lihat sekarang. Tolong di setting di magnetic cloth dan kondensor. Magnetic cloth dulu, magnetic cloth. Coba perhatikan. Di sini ada pule crankshaft. Berputar nggak di sini? Berputar. Belt AC-nya berputar nggak? Pule dari AC di sini berputar nggak? Putar, ya toh? Tetapi magnetic cloth-nya berputar atau enggak? Tidak. Ini berarti mesinnya nyala, tapi sistem AC-nya belum on. Nanti pastikan ketika kalian ngecek tekanan freon, mesin menyala, maksudnya ketika AC-nya juga on. Gitu ya. Kalau ini sudah on belum, Mbak Ali? Belum. Berarti perlu kita on-kan dulu. Bagaimana caranya? Di-on-kan switch yang di blower. Kemudian on-kan juga temperatur switch. Temperatur switch on. Nah, di sini sudah on? Sekarang baru kalian cek lagi. Magnetic switch-nya berputar nggak sekarang? Dari depan, Le. Settingnya dari depan. Magnetic switch berputar, berarti sistem AC sudah menyala. Kemudian kita lihat kipas kondensor. Nyala atau enggak? Ini menyala, kemudian rasakan blowernya. Sudah menyala belum? Nyala ya. Kalau ini semua sudah menyala, termasuk lampu indikator, dilihat di sini. Kalau semua sudah menyala, baru kalian mulai kembali bekerja. Paham ya? Nah, untuk mulai kembali bekerja, perhatikan di sini petunjuknya. Di sini petunjuknya semua harus dalam posisi off. Mesin off, blower switch off, temperatur switch off. Silakan, semuanya di off kan sekarang. Ya, mesinnya berarti off. Kunci kontak off, sudah off semua ya. Nah, ketika sudah off semua, baru kalian siapkan manifold gate. Di manifold gate ini ada tiga saluran, 3 selang. Warna biru, warna merah, dan warna kuning. Yang warna merah ini untuk tekanan tinggi, yang warna biru ini untuk tekanan rendah. Kemudian yang kuning ini nanti bisa untuk pembuangan, untuk pengisian dan lain sebagainya. Ya, ini saluran yang terhubung dengan luar. Kalau luarnya nanti untuk buang ya dihubungkan dengan udara luar aja. Kalau mau ngisi berarti dihubungkan ke tabung freon. Kita lihat
tekanan tinggi, tekanan rendah. Berarti ini indikator untuk tekanan tinggi, ini indikator untuk tekanan rendah. Sebelum kalian menghubungkan ke sistem AC, pastikan dahulu katup tekanan tinggi dan katup tekanan rendah tertutup sempurna, rapet, pet-pet. Nggak boleh terbuka. Yang terbuka langsung bocor. Wes? Oke, kalau sudah tertutup begitu, baru langkah berikutnya apa? Nah, nih, tertutup loh. High-nya tertutup, low-nya tertutup. Sudah kita lakukan. Setelah itu, baru kita hubungkan coupler dan nepel antara manifold gate ini dengan sistem AC yang di mobil ataupun di trainer. Kita lihat. Di sini pakai coupler nepel enggak di kompresornya ini? Enggak. Pakai ulir biasa, berarti kita pilih kok ini ya yang juga ulir. Yang merah ke tekanan tinggi, yang biru ke tekanan rendah. Kemarin namanya apa? Kodenya kalau tekanan tinggi. Nah, kodenya D, kalau yang tekanan rendah kodenya S. Oke, yang merah di kode D. Discharge, kemudian yang biru di kode S. Suction. Itu tekanan rendah. Nah, terhubung ya. Kalau sudah terhubung, kemudian tugas kita selanjutnya adalah membaca indikator ini. Baik indikator high ataupun indikator low. Kita lihat sekarang. Satu per satu. Kita lihat yang low dulu aja. Yang low yang warna biru berarti. Shooting di warna biru. Kita orang. Di fokus kiri. Nah, pinter. Ngek. Nah, orang rasa di zoom, dicerakake bae. Ora apa, Dik. Zoom ora apa, Dik. Pokoknya cetha lah piye carane. Nah, ya zoom. Oke, jos gandos. Sing mburi ketok ora? Ketok ya. Ini sekarang berarti terbaca. Tekanan rendahnya sekian, tekanan tinggi sekian. Ini berarti kalian bisa mengisi lembar jawaban yang mana? Kondisi mesin nyala atau kondisi mesin mati? Kondisi mesin mati. Oke, kita lihat sekarang. Bacanya berapa? Di situ satuannya apa yang diminta? Di lembar jawaban kalian? PSI. Oh, iso dicerakke ora ben PSI ini ketok sing di PSI. Di sini ada banyak. Ada banyak satuan yang PSI yang mana? Nah, ini mulai ketok iki. Di sini ada bar, ada PSI. Kita lihat di sini PSI toh. Berarti yang mana? Yang atas yang bawah? Nah, kita baca yang bawah. Lihat di sini ada 0, kemudian ada 50, ada 100. Artinya 50 ini 50 apa? PSI. 100-nya 100 PSI. Nah, kalau di sini minus 30, ini berarti kalau ini bertekanan 50, kalau ini bertekanan 100, kalau ini artinya apa? Vakum. Gitu? Kurang dari 0. Vakum berarti bukan bertekanan tapi kevakuman. Kevakuman yang nilainya berapa? Minus 30. Gitu ya? Nah ya, lanjut. Sekarang yang ditunjukkan oleh jarumnya ini piro? Kan gitu pertanyaan sekarang. Nah, kita lihat di sini, lihat. Dari 0 sampai 50 ada berapa? Ada berapa garis? 1 2 3 4 5. Berarti 50 dibagi berapa? Dibagi 5. Paham ya? Berarti satunya ini nilainya 10. Ini iki 10, angel ya nahan ya. Iki 10, iki 10, iki 10. Berarti di tengah-tengahnya ini berapa? Iki lho, iki 5, iki 10, iki berarti 15. Sekarang berarti di mana jarumnya? Nah, berarti di 10. Berarti terbaca berapa? 10 PSI. Sampai sini paham? Paham ya? Sekarang tekanan tinggi.
Berarti kita tadi berhasil membaca tekanan rendahnya 10 PSI. Tekanan rendahnya berapa? Sorry. Tekanan tingginya sekarang yang warna merah. Di sini 0 sampai dengan 100 sama yang PSI yang di bagian bawah. Kalau ini ada berapa garis? Iki garis iki. Iki ya. 0,4 monem 8 9 10. Ada 10. Ada 10 garis berarti 100 dibagi 10. Berapa nilainya satu-satunya? 10. Ini berhenti di angka berapa? Nah, jarumnya ini tidak boleh, walaupun di tengah-tengah kita harus pilih salah satu. Karena di sini skalanya hanya 0 sampai 10. Nggak boleh kita jawab 5. Berarti berapa jawabannya? 0 atau 10? Ya, lebih dekat ke 10. Maka kita jawab tekanan tingginya adalah 10 PSI. Berarti jawabannya di lembar jawaban kalian, tekanan tingginya 10 PSI, tekanan rendahnya berapa tadi? 10 PSI. Sampai sini paham? Nah, sekarang ini data bisa dipakai untuk analisa enggak? Tidak bisa, karena kondisinya sistem AC belum bekerja, belum nyala. Kita hanya tahu kalau dari sini. Artinya apa? Yang bisa ditarik kesimpulan dari sini. Dari sini kita temukan tekanan rendah, tekanan tinggi 10 PSI. Berarti kondisi mesin mati ya. Ingat, kondisi mesin mati. Berarti kesimpulannya apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari sini? Nah, mesin mati, jarum tidak bergerak, jarum tidak turun. Berarti tekanannya turun atau tidak? Tidak. Kalau tekanannya tidak turun berarti kesimpulannya tidak ada apa? Bukan. Tekanannya ada lah tadi, tekanannya 10 PSI terbaca. Tidak ada kebocoran. Kalau ada kebocoran pasti turun dia. Betul ya? Berarti kesimpulan yang bisa kita dapat dari sini, dia tidak ada kebocoran. Oke. Nah, sekarang kondisi mesin nyala. Silakan dipraktekkan. Kalau mesin nyala berarti kan mesinnya harus nyala, sistem AC-nya harus nyala. Nah, kita lihat apa yang terjadi setelah dinyalakan. Ketika kompresor bekerja, maka tekanan rendahnya akan disedot oleh kompresor, tekanan tingginya akan ditekan, disebul. Ditekan gitu ya. Ditekan, maka dia menjadi seharusnya naik yang di sini, yang tekanan rendahnya harusnya bagaimana? Harusnya turun. Nah, sekarang kita lihat. Benar nggak dia turun? Betul ya? Tekanannya yang di sini jadi berapa? Tekanan rendahnya. Kita lihat di sini. Coba dideketin lagi yang di area sini. Nah. Ada 0, ada minus 30. 1, 2, 3. Berarti satu ininya berapa? 10. Ini minus 10, ini minus 20, minus 30. Jarumnya berhenti di berapa? Minus 20. Berarti kita dapatkan tekanan rendahnya ketika mesin menyala adalah minus 20 PSI. Ingat minus 20 PSI. Sekarang tekanan tingginya. Berapa kita dapatkan? Berapa nilainya itu? 10 PSI. Oke, kita catat ya. Nah, sekarang kita lihat standarnya. Oke. Ketika mesin sudah di start, baru kita periksa tekanan AC seperti tadi ya. Tekanan rendahnya kita lihat di sini. Tekanan rendah, ini standarnya nih. Standarnya 21 sampai 36 PSI. Paham ya? Tekanan tingginya standarnya 200 lah ya, 199 atau kita bulatkan 200 sampai 228 PSI. Tekanan rendahnya 21 sampai 36 PSI, tekanan tingginya sekitar 200 sampai 228, biar gampang ingat-ingat ya. Wes yo, Sueman. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Di shooting ning anu nimu hasil ukuran nimu.
Nah, wis ngono wae lah ya. Tapi ini sudah bukan hasil bacaan. Ya misalkan tadi diketemukan tekanan rendahnya tadi berapa? Minus 20 PSI, sedangkan standarnya adalah 21 sampai 36 PSI. Artinya apa? Tidak standar. Lebih tinggi dari standar atau lebih rendah? Lebih rendah dari standar. Berarti tekanan rendahnya lebih rendah dari standar. Sekarang kita lihat tekanan tinggi. Nanti kalian jawab di ujian begitu ya. Lebih rendah dari standar. Tekanan tingginya sekitar 199 sampai 228. Berarti harusnya di sekitar sini lah ya. Tadi cuman ketemunya berapa? 10 PSI. Berarti standar atau enggak? Tidak. Sangat tidak. Di bawah atau di atas? Di bawah. Berarti tadi tekanan rendahnya di bawah standar, tekanan tingginya juga di bawah standar. Artinya apa analisanya? Apabila tekanan rendahnya terlalu rendah, ya, kedua tekanan tinggi dan tekanan rendah terlalu rendah, kemungkinan yang terjadi apa? Jumlah refrigeran atau freon tidak mencukupi. Yang kedua, refrigerannya bocor. Jadi di sistem AC ini kemungkinan ada dua. Kalau enggak jumlah refrigerannya tidak mencukupi atau refrigerannya ada kebocoran. Tapi kemungkinan tidak mencukupi. Kenapa? Karena tadi kalau refrigeran bocor sepertinya enggak. Karena tadi pas kita lihat tidak ada gejala penurunan tekanan. Atau kalaupun bocor kecil gitu ya. Kemungkinan besar memang jumlah freonnya yang kurang. Berarti tambahin freon mestinya tekanannya bisa kembali normal. Kalau kembali normal, AC-nya bisa bekerja lebih baik, lebih dingin dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Nah, kalau nanti ketika pengukuran kalian ketemu sisi tekanan rendahnya terlalu rendah, tapi tekanan tingginya normal, artinya berarti ada kelembaban dalam sistem AC. Apa itu kelembaban? Kelembaban itu agak basah. Apa ya? Uap airnya terlalu banyak dalam sistem AC. Itu menyebabkan tekanan rendahnya terlalu rendah, tapi tekanan tingginya standar. Jadi tekanan tingginya sekitar 200 gini, tapi tekanan rendahnya terlalu drop, ya. Itu artinya terlalu lembab. Kemudian kalau kedua sisi tekanan terlalu tinggi, baik tekanan rendah ini terlalu tinggi di atas, tekanan tingginya juga terlalu tinggi. Berarti kemungkinan refrigerannya berlebihan atau kondensor tidak cukup didinginkan. Ya kalau ini refrigerannya berlebihan tinggal dikurangin, freonnya dikurangi. Kalau kondensornya tidak cukup didinginkan, ya kemungkinan ada permasalahan di mungkin kipas kondensor atau kondensor terlalu kotor dan lain sebagainya. Gitu ya, tidak cukup didinginkan. Tahu kondensor yang mana? Kemudian sisi tekanan tinggi terlalu rendah dan sisi tekanan rendah terlalu tinggi. Artinya tekanan tingginya kerendahan, tetapi sisi tekanan rendahnya terlalu tinggi. Nah, ini artinya ada kemungkinan kompresor AC-nya rusak. Ya, bukan cacat bawaan lahir, bukan. Tetapi tulisannya kok cacat. Ada kerusakan lah ya. Kompresornya tidak mampu menekan. Kalau nggak mampu menekan, biasanya nggak mampu juga nyedot. Sama seperti pompa air. Kalau kalian pompa airnya rusak, dia nekannya juga nggak kuat, nyedotnya juga nggak kuat. Nah ini yang terjadi. Tekanan tingginya terlalu rendah dan tekanan rendahnya malah terlalu tinggi. Udah, oke, kalau sudah paham, sudah selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe.